Direndahkan saudara sendiri karena jadi guru honor. Tak disangka dia bisa hajikan satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya sekarang. Di sudut ruangan yang temaram, Alina duduk bersila dekat tiang kayu tua yang retaknya menganga kecil di bagian atas. Lampu kuning menggantung rendah, memancarkan cahaya redup yang bertarung dengan bayangan dan uap nasi panas yang mengepul dari meja makan. Aroma rendang buatan Tante Tia memenuhi udara, bercampur dengan suara-suara riang dari keluarga besar yang tengah menikmati makan malam. Tawa dan obrolan tentang karir cemerlang, angka gaji, serta bonus akhir tahun berseliweran, dilontarkan dengan nada bangga. Alina hanya menunduk, menggenggam sendok yang nyaris tak bergerak sejak tadi. Jemarinya bergetar pelan, bukan karena udara malam yang dingin, tapi karena firasat akan kata-kata yang sebentar lagi meluncur, dan ia sudah tahu betapa sakitnya nanti. Rina, sepupunya yang baru pulang dari ibu kota dengan pakaian licin dan tas mewah mencolok, duduk di seberang meja. Ia menyeringai, lalu bersuara dengan nada tinggi yang sengaja dibuat jelas, seolah seluruh ruangan wajib mendengar. Masih jadi guru honorer, ya, Alina? Tanyanya, dengan sorot mata yang lebih mirip menilai daripada penasaran. Tawa kecil mengiringi pertanyaannya. Duh, kuliah susah-susah tapi gajinya cuma segitu. Beberapa orang tersenyum simpul, ada yang tertawa kecil, tapi tak satupun mencoba menghentikannya. Sisanya memilih menunduk, berpura-pura sibuk menyendok sayur atau menyesap air putih. Perlahan, Alina mengangkat wajah. Sebuah senyum tipis berusaha ia ukir, walau sinar matanya memancarkan luka yang tak bisa disembunyikan. Iya, masih, jawabnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tak menatap siapapun, matanya hanya tertuju pada sepotong ayam goreng di piring yang bahkan belum ia sentuh. Di sampingnya, sang ibu hanya mengelus punggungnya dengan lembut, tak berkata apa-apa. Sentuhan itu seperti ingin berkata, aku tahu kamu sedang bertahan. Sementara itu, Rina terus melanjutkan kisahnya, tentang kantor besar di Sudirman, gaji yang membuat iri, dan atasan yang memberinya hadiah liburan ke Bali. Tapi bagi Alina, suara itu makin lama makin jauh, seperti teredam oleh detak jantungnya sendiri yang mulai berdegup cepat. Semua hidangan di meja seakan berubah jadi pengingat. Betapa ia telah berjuang tanpa henti, namun tetap dianggap remeh. Ia bertahan di tempatnya bahkan setelah semua orang menghabiskan makanan dan mulai membereskan meja. Tangannya tetap terlipat di pangkuan, dan tidak satupun suapan menyentuh mulutnya. Saat semua mulai beranjak, Alina hanya menarik napas panjang dan dalam. Ia tahu, kata-kata tadi akan tinggal lama dalam benaknya. Tapi diam-diam, di balik sikap tenangnya, tumbuh sebuah tekad yang belum berbentuk, namun cukup kuat untuk membuat air matanya tidak jatuh malam itu. Ia memandang keluar jendela. Malam terlihat lebih sepi dari biasanya, dan dari kejauhan, suara kodok bersahutan pelan, seperti isyarat bahwa hujan akan segera turun. Pagi itu, langit bergelayut kelabu, membawa hawa gerah yang tak juga reda meski angin desa sesekali berhembus malas. Alina mengayuh sepedanya perlahan menyusuri jalan tanah yang penuh cekungan, dan dikelilingi ilalang liar yang menjulang. Roda sepedanya sempat terpeleset lumpur bekas hujan semalam, tapi ia tetap melaju dengan tenang. Di keranjang depan, dua buku cerita lusuh yang ia pinjam dari perpustakaan kota bergoyang mengikuti guncangan. Begitu sampai di sekolah, tawa dan teriakan anak-anak menyambut seperti pesta kecil. Wajah Alina yang semula terlihat letih perlahan berubah cerah, seperti disiram embun pagi. Sekolah itu tak lagi mudah. Dinding kayunya mengelupas, catnya pudar disapu waktu. Kelas tempat Alina mengajar berada di ujung belakang, berdampingan dengan kebun pisang yang jadi tempat favorit anak-anak bermain saat istirahat. Ketika ia mendorong pintu yang berdecit, udara lembab bercampur aroma tanah basah langsung menyergap. Kipas tua di langit-langit sesekali bergerak, lebih sering berhenti, seolah kehabisan tenaga. Namun semua rasa lelah dan sesak itu runtuh oleh suara nyaring yang memanggilnya dari kejauhan. Bu Alina, lihat gambar aku, seru Rido sambil berlari, mengacungkan selembar kertas.
Bocah kecil itu tersenyum lebar, dua giginya ompong, tapi matanya penuh cahaya. Ia dulu murung sejak kehilangan ayahnya dalam kecelakaan, namun sejak mengenal Alina, perlahan ia kembali bersuara. Alina menunduk, menatap wajah kecil itu dengan kelembutan tulus. Tangannya terulur mengelus rambut Rido yang kaku dan kusut. "Ini gambar apa, Nak?" tanyanya pelan, suara yang selalu membuat Rido merasa aman. "Ini rumahku, tapi aku tambahin pelangi juga," jawab Rido penuh semangat. Alina mengangguk, matanya mulai basah. Cerayon warna-warni di kertas itu mungkin sederhana, tapi pelangi buatan Rido tampak seperti mimpi kecil yang hidup di tengah retaknya kenyataan. "Bu Alina suka sekali. Pelanginya cantik, cerah kayak kamu." Rido tergelak malu, lalu lari ke bangkunya, memperlihatkan hasil karyanya ke teman-teman dengan bangga. Alina berdiri perlahan, mengedarkan pandangan ke seluruh kelas. Meja-meja yang bergoyang, bangku patah yang disangga batu, papan tulis yang penuh coretan lama, semuanya terlihat tua dan rapuh. Tapi semangat anak-anak itu tetap menyala. Meski spidol nyaris habis, mereka tetap mendengarkan. Meski kipas hanya berputar sebentar lalu berhenti, tawa mereka tak pernah padam saat Alina melontarkan cerita lucu di sela pelajaran. Bagi Alina, tiap tawa itu lebih dari cukup. Setiap kali namanya dipanggil dengan antusias, ia merasa utuh kembali. Di balik peluh, panas, dan hinaan yang masih menggantung dari hari sebelumnya, disinilah ia menemukan makna. Di antara dinding rapuh dan senyum polos itu, ia merasa dibutuhkan. Dari jendela kelas yang sempit, langit kelabu mulai merekah. Sinar matahari malu-malu menyelinap, seolah menyapa awal hari yang menjanjikan lebih dari sekadar pelajaran. Penghasilan Alina datang tidak menentu. Kadang awal bulan, kadang menunggu hingga minggu terakhir. Nilainya pun tak seberapa, hanya sekitar 1,2 juta rupiah, jumlah yang langsung menipis hanya untuk sekadar makan dan ongkos menuju sekolah. Meski begitu, tak sekalipun keluhan keluar dari mulutnya. Setiap pagi, ia sisihkan 2.000 rupiah dari sisa ongkos pulang, cukup untuk membeli tahu dan sedikit tepung. Malamnya, bahan-bahan itu ia ubah menjadi gorengan hangat yang dijajakan di atas meja reot di depan rumah sempit berdinding triplex. Sang ibu, duduk di kursi plastik yang mulai rengkah, selalu menemani. Tangan tuanya sesekali membantu membungkus gorengan yang dibeli tetangga. "Lin, duduklah dulu. Biar ibu yang jaga sebentar," ucap ibunya lembut suatu malam saat melihat tubuh Alina mulai limbung. Namun Alina hanya menggeleng perlahan sambil tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Ini belum apa-apa dibanding ibu dulu nyuci baju orang dari pagi sampai maghrib buat biayain aku sekolah." Ibunya tak membalas, hanya memandangi putrinya dalam diam, matanya berkaca-kaca menahan haru. Begitu dagangan ludes, malam belum juga memberi ruang untuk istirahat. Di dalam kamar kecil yang hanya muat satu dipan dan rak buku, cahaya lampu belajar menerangi meja kayu. Sebuah laptop tua, sering ngadat dan kadang mendadak mati, menjadi sahabat malamnya. Perangkat itu dipinjam dari rekan sesama guru, yang dengan bercanda berkata, "Pakai saja sampai benar-benar menyerah." Meskipun lambat dan sering hang tanpa aba-aba, Alina tetap setia menyalakannya. Bukan untuk mencari hiburan atau bermain game, tapi demi menyusun modul pembelajaran. Ia yakin, kalau materinya menarik dan mudah dipahami, mungkin bisa dipakai guru-guru lain juga. Sambil menyeruput teh manis yang sudah dingin setengah, ia menatap layar dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ini berhasil, mereka bisa belajar dengan lebih semangat. Setiap malam ia tenggelam dalam video tutorial, membaca forum pendidikan daring, mencatat langkah demi langkah dengan bolpoin usang yang tintanya kadang macet. Ia tidak paham soal desain modern atau perangkat lunak mahal, tapi satu hal yang ia miliki jauh lebih kuat dari itu semua, niat yang tak pernah padam. Tubuhnya seringkali terasa berat, mata perih karena lelah. Tapi begitu ia membayangkan wajah murid-murid di kelas, semangat itu tumbuh kembali. Ia teringat Rido, anak pemalu yang kini mulai suka bercerita. Terbayang juga Rina yang selalu duduk di depan, meski seragamnya sobek di bagian pundak. Mereka adalah alasan mengapa Alina tetap bertahan. Malam demi malam berlalu dengan ritme yang sama. Saat seluruh rumah di sekitarnya terlelap dalam sunyi, jendela kamar Alina tetap memancarkan cahaya redup. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding tipis itu,
Seorang guru honorer sedang menyusun sesuatu yang bisa membawa perubahan. Dan ketika akhirnya ia menekan tombol simpan pada halaman terakhir modul buatannya, petir menyambar jauh di langit, diiringi hujan ringan yang turun perlahan. Seakan alam pun ikut menyaksikan bahwa malam itu bukan sekadar akhir dari sebuah pekerjaan, tapi mungkin permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. 3 bulan telah berjalan sejak Alina memulai malam-malam panjangnya. Ia masih menatap layar laptop di ruang sempit, ditemani suara serangga malam dan kipas tua yang mengeluarkan dengung serak. Namun malam itu berbeda dari biasanya. Notifikasi dari ponsel membuatnya terjaga. Sebuah pesan muncul dari platform tempat ia menjual modul pembelajaran. "Terima kasih, Ibu. Modulnya sangat membantu. Anak-anak di desa kami jadi lebih antusias belajar." Alina terpaku. Matanya menelusuri kalimat sederhana itu berulang kali. Dadanya sesak, bukan oleh sedih, melainkan perasaan hangat yang menyeruak tiba-tiba. Air mata mengalir diam-diam, membasahi wajah yang tampak semakin tirus karena kurang tidur dan kerja tanpa henti. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, menahan suara isaknya yang mulai pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasa hadir, dihargai, dibutuhkan. Pagi berikutnya, sebelum ayam berkokok dan rumah-rumah lain membuka jendela, Alina sudah duduk di depan laptop tuanya yang kini cepat panas. Ia membuka kembali dokumen modul yang pernah ia susun, tapi kali ini, fokusnya bukan hanya isi. Ia mulai merancang tampilan, memilih warna yang ramah untuk mata anak-anak, dan menambahkan ilustrasi sederhana agar materi terasa hidup bagi siswa-siswa di pelosok yang kekurangan akses belajar. Di forum-forum guru daring, ia mulai menyapa rekan-rekan dari berbagai daerah. Ada guru muda dari pedalaman Kalimantan, pengajar honorer dari Flores, hingga pendidik PAUD di sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Mereka saling berbagi pengalaman, saling menyemangati, dan bahkan tertawa bersama saat membahas kesalahan lucu dalam modul. Tanpa rencana, sebuah komunitas kecil tumbuh dari percakapan-percakapan itu, hangat, akrab, dan penuh dukungan. Itu modul dari Bu Alina ya? Yang tampilannya cerah dan rapi itu. Iya, yang penjelasannya ringan banget. Anak-anak suka. Kalimat-kalimat semacam itu kadang ia dengar dari pertemuan virtual atau grup obrolan Telegram. Alina hanya menanggapinya dengan senyum kecil dan balasan sopan. Ia tak pernah merasa besar kepala. Tapi jauh di lubuk hati, keyakinan yang dulu nyaris punah perlahan tumbuh kembali. Percaya bahwa dirinya mampu, meski sempat diremehkan. Di sekolah tempatnya mengajar, perlahan perhatian pun datang. "Alina, kamu bikin modul itu sendiri?" tanya seorang guru senior suatu hari. "Iya, Pak. Saya belajar dari YouTube dan diskusi sama teman-teman," jawabnya tenang. "Wah, luar biasa kamu ini," ujarnya sambil menepuk pelan bahu Alina. Dari seorang guru honorer yang dulu memilih diam saat dihina, kini Alina mulai menempati ruang yang layak. Belum dikenal banyak orang, belum juga sejahtera, tapi ia mulai melangkah naik dari titik terdalam hidupnya. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena kerja keras yang terus ia pupuk meski lelah dan nyaris tak punya apa-apa. Namun sore itu, setelah ia menyimpan versi terbaru dari modul buatannya dan menutup laptop, sebuah notifikasi masuk dari pengirim tak dikenal. Ia membuka pesan itu perlahan, dan begitu membaca isinya, detak jantungnya melompat lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, sebuah pesan masuk ke kotak masuk Alina dan membuatnya terpaku. Pengirimnya berasal dari sebuah institusi pendidikan ternama di Jakarta. Isi surat elektronik itu bukan hanya menawarkan kerjasama lisensi atas materi pembelajaran yang selama ini ia kembangkan, tapi juga undangan untuk hadir sebagai narasumber di forum pendidikan berskala nasional. Ia membaca perlahan, lalu mengulanginya 2 kali, memastikan isi pesannya tidak keliru. Tangan Alina gemetar, matanya menatap layar tanpa berkedip, dan napasnya terasa berat. "Ibu, ini sungguhan?" gumamnya pelan sambil menyerahkan ponsel ke ibunya yang sedang melipat pakaian bersih di tikar ruang tengah. Ibunya menyimak dengan pelan, lalu menatap Alina dengan senyum yang merekah bersama mata yang berair. "Iya, Nak. Ini balasan dari Allah untuk semua jerih payahmu. Ibu bangga sekali." Perjalanan menuju ibu kota menjadi pengalaman pertamanya menaiki pesawat. Ia hanya membawa sebuah koper mungil berisi pakaian sederhana, termasuk selembar batik tua milik mendiang ayahnya yang dulu kerap dipakai saat mengajar mengaji dari rumah ke rumah.
Kini kain itu menempel di tubuhnya, menemaninya menapaki karpet aula luas yang dipenuhi wajah-wajah dari dunia pendidikan, guru senior, penggerak komunitas, hingga petinggi lembaga. Ruang seminar dipenuhi cahaya terang dan atmosfer yang megah. Layar raksasa di panggung memajang wajah Alina dan cuplikan modul yang ia buat. Duduk di kursi deretan depan, Alina menunduk dalam diam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. Saat namanya dipanggil, ia sempat terdiam, tapi begitu menatap barisan audiens yang menanti kisahnya, sebuah keberanian muncul dari dalam dirinya. "Saya bukan tokoh hebat," ucap Alina dengan suara lembut yang sedikit bergetar. "Saya hanyalah seorang guru honorer dari sebuah dusun di Jawa Tengah. Tapi anak-anak saya luar biasa. Mereka mungkin tak punya perlengkapan belajar, tak punya alas kaki, tapi semangat mereka tak pernah padam. Saya hanya berusaha menjadi jembatan bagi mimpi mereka." Seluruh aula sunyi. Tak ada bisik-bisik. Tak ada gerakan. Ia lalu berbagi kisah tentang Raffi, murid yang kehilangan ayah namun tetap hadir setiap pagi. Tentang Indri, yang tetap belajar meski harus melewati hujan lebat. Tentang malam-malam panjang di mana ia menyusun materi dengan laptop pinjaman. Tak ada teori rumit. Tak ada kutipan dari jurnal. Tapi setiap kalimatnya membekas di hati. Para pendengar terpaku, sebagian bahkan menyeka air mata secara diam-diam. Video pidatonya direkam dan diunggah oleh panitia. Tak lama, tayangan itu menyebar luas di berbagai platform sosial. Respons datang dari berbagai penjuru, dari guru pelosok, mahasiswa jurusan pendidikan, hingga para orang tua yang merasa tersentuh. "Bu Alina, saya menangis nonton pidato Ibu. Modul Ibu sudah kami gunakan di sekolah kecil kami di Nusa Tenggara. Terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kekuatan." Malam itu, Alina duduk di ranjang hotel dengan cahaya ponsel menyala, membaca deretan pesan yang masuk tanpa henti. Tangannya kembali bergetar, kali ini bukan karena cemas, tapi karena haru yang tak terbendung. Ia merasa tidak lagi sendiri, tidak lagi tak terlihat. Suara yang dulu diredam oleh olokan dan keraguan kini telah menggema hingga jauh. Dari balik jendela kamarnya, kelap-kelip lampu kota Jakarta menyerupai gugusan bintang. Tapi hati Alina tetap tertambat pada tanah kelahirannya. Disitulah segalanya bermula. Dan saat ia memejamkan mata malam itu, satu tekad telah terbentuk dalam benaknya, sebuah keputusan besar yang perlahan akan mengubah nasib seluruh keluarganya. Langit pagi di desa tampak bersih tanpa awan, sementara angin lembut berembus membawa aroma daun kering dan tanah yang mulai merekah. Alina baru turun dari bus antar kota, membawa satu koper kecil dan senyum yang tak bisa ia tahan. Di dekat pos kecil terminal, seorang perempuan parubaya berdiri di bawah naungan pohon, menanti dengan tangan menggenggam plastik berisi air minum dan sebungkus roti. Wajah wanita itu tampak lebih tua, guratan lelahnya semakin nyata, namun matanya menyala bahagia melihat Alina kembali dengan selamat. "Alina, sini, peluk Ibu," ucap ibunya dengan suara lirih. Tangan terbuka lebar. Alina segera berjalan cepat lalu memeluk ibunya erat. Mereka tak banyak bicara, hanya diam dalam pelukan panjang yang penuh makna. Angin berdesir, detak jantung berpadu dalam keheningan yang menghangatkan hati. Dari balik pelukan itu, Alina berkata pelan, "Ibu, alhamdulillah semua berjalan lancar. Mulai bulan ini, insya Allah, Alina bisa bantu lebih banyak di rumah." Di rumah kecil yang kini tampak lebih rapi, keduanya duduk bersisian di beranda, menikmati teh manis hangat dan gorengan pisang buatan ibu. Dinding yang dulu penuh retakan kini sudah disemen halus. Atap bocor yang dulu menetes setiap kali hujan kini telah diganti dengan genteng yang kokoh. Meski sederhana, rumah itu kini terasa nyaman dan damai. Sang ibu memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. "Rumah ini dulu hampir roboh. Ibu pikir kita nggak akan sempat memperbaikinya. Tapi kamu, Nak, kamu bikin semua ini jadi nyata." Alina tersenyum, menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Ia tak merasa telah melakukan sesuatu yang hebat. Menurutnya, semua ini hanyalah bagian kecil dari balas budi kepada ibunya yang pernah menjual perhiasan terakhir demi ia bisa menyelesaikan kuliah. Malam itu, saat suara serangga mengisi keheningan, Alina membuka buku keuangannya. Di halaman belakang, ada tulisan lama yang tetap ia jaga, tabungan haji untuk ibu dan keluarga.
Setiap kali ia menerima pembayaran dari modul-modul yang dijual, sebagian langsung ia sisihkan untuk tabungan itu. Ia tak membeli barang mewah, tetap memakai sepeda motor lama yang mulai aus, dan tetap belanja di warung tetangga yang sudah dikenalnya sejak kecil. Ketika seorang rekan guru bertanya, "Kenapa nggak beli mobil aja, Lin?" Alina hanya tertawa ringan dan menjawab, "Aku sedang menabung, bukan untuk barang, tapi untuk impian." Impian itu kini mulai terasa lebih dekat. Ia menghitung hari-hari sambil membayangkan ibunya berpakaian serba putih, berdiri di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah dengan mata yang penuh haru. Ia juga membayangkan Rina dan adik-adik yang dulu sempat menganggapnya terlalu sederhana, kini berdiri bersamanya dalam perjalanan suci itu. Mungkin saat itu mereka baru menyadari bahwa pengorbanan Alina selama ini tak pernah sia-sia. Namun sampai hari itu tiba, Alina memilih hidup seperti biasa. Setiap pagi ia menyapu ruang kelas yang sebagian besar masih berdinding papan, menghapus kapur dari papan tulis, dan menyambut murid-muridnya dengan senyum hangat. Saat mengajar, ia tetap lembut dan sabar. Seusai jam sekolah, ia duduk di bangku depan rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan, sambil menyimpan keyakinan bahwa kebaikan yang ditanam dengan kasih akan tumbuh menjadi berkah, perlahan tapi pasti. Dan malam itu, ketika ia sedang melipat baju di ruang tengah, telepon rumahnya berdering pelan. Saat ia angkat, terdengar suara ramah dari seberang. "Ibu Alina, kami dari Biro Haji. Pendaftaran ibu dan keluarga sudah kami proses. Mohon bersiap, insya Allah tahun depan bisa berangkat." Tak ada jawaban dari Alina. Ia menutup mata, menatap langit-langit rumah, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Air mata bahagia yang selama ini ia tahan dalam diam. Mentari pagi menelusup masuk lewat celah kisi jendela, menyebarkan cahaya hangat di lantai rumah Alina yang masih basah usai disiram air sisa cucian. Hawa pedesaan masih terasa segar, dan suara ayam saling bersahutan dari pekarangan tetangga. Alina baru saja menyelesaikan pekerjaan di dapur ketika derit sepeda terdengar berhenti di depan rumah. Seorang petugas pos yang sudah beruban memanggil pelan, "Bu Alina, ada kiriman surat dari bank." Dengan jemari yang masih lembab, ia mengambil amplop tebal berwarna putih dari tangan sang petugas. Di bagian depan, logo Bank Syariah Nasional terpampang jelas. Seketika detak jantungnya melonjak. Tangannya bergetar saat membuka segelnya, dan ketika ia membaca isi surat itu, dadanya langsung sesak oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Di lembaran itu tercetak jelas jumlah saldo yang selama ini ia kumpulkan, cukup untuk mendaftarkan haji, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya dan ayah tirinya. Lelaki sederhana yang diam-diam selalu hadir dalam diamnya perjuangan. Lama ia berdiri di ruang tamu yang masih berlantai tanah. Ia menaruh surat itu dengan pelan di atas sajadah, lalu menunduk dalam sujud panjang. Di situ, air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena haru yang meluap tanpa bisa dibendung. Dalam doa yang lirih, ia mengulang-ulang kalimat syukur, menyebut satu persatu nama yang pernah ia kecewakan, sekaligus ia perjuangkan. Tak lama kemudian, ibunya datang dari arah belakang rumah, membawa keranjang kecil berisi daun singkong. Melihat Alina yang masih bersujud di lantai, ia sempat khawatir. "Lin, kamu gak apa-apa, nak? Badanmu lemas?" Alina mengangkat wajahnya perlahan. Pipinya basah, tapi senyumnya tulus. Ia bangkit dan langsung memeluk ibunya erat. "Bu, doain aja ya hari ini. Ada sesuatu yang ingin Alina ceritakan, tapi nanti saja. Sekarang, cukup ibu tahu kalau Allah baru saja memberi hadiah yang luar biasa." Ibunya hanya mengangguk, mencoba menahan rasa penasaran. Mereka lalu duduk berdampingan, menyeruput teh hangat sambil memandangi langit yang mulai cerah. Hanya satu dari mereka yang tahu bahwa pagi itu bukan pagi biasa. Itu adalah permulaan dari babak yang baru. Menjelang senja, Alina kembali mengambil surat itu dan membuka buku catatan pribadinya. Ia menyalin sebagian isi surat ke halaman belakang, lalu menulis satu baris kalimat dengan tinta biru. "Di tahun yang akan datang, tepat di tanggal ini, aku akan membawa kabar yang tak akan mereka sangka." Ia menutup bukunya dengan pelan, memandangi kabut tipis yang mulai turun lewat jendela, membiarkan angin masuk membawa harapan yang kian mendekat. Namun di balik senyumnya, ada debar yang makin kencang, sebab ia tahu, rahasia ini belum waktunya diumumkan. Tapi suatu hari nanti, saat waktu telah matang,
kebenaran itu akan menggema, dan semua orang akan mendengarnya. Langit siang itu begitu cerah, angin membawa aroma masakan khas lebaran dari dapur rumah nenek yang riuh oleh canda tawa dan suara langkah para tamu. Sandal dan sepatu tersusun tak beraturan di teras, menjadi saksi betapa banyak yang berkumpul hari itu. Tawa bocah-bocah yang bermain petasan di halaman depan bersahut-sahutan dengan suara sepupu yang sedang berbagi cerita di ruang tamu. Alina memasuki halaman dengan langkah tenang, menggenggam dua benda yang sangat berharga, sebuah map coklat usang dan kotak mungil yang dibungkus kain. Penampilannya sederhana, kerudung krem polos, baju yang bersih tapi tak mencolok, serta sandal jepit yang solnya hampir habis. Tapi tatapannya tak goyah. Beberapa kerabat menyapanya dengan senyum hangat, namun sebagian hanya menoleh sebentar lalu kembali asyik berbincang. Di sudut ruangan, Rina berdiri mencolok dengan busana mewah yang berkilau, tas bermerek melingkar di lengannya, dan riasan wajah yang tampak sempurna. Ia sedang memperlihatkan foto-foto perjalanannya ke luar negeri, membumbui ceritanya dengan tawa kecil yang membuat orang-orang di sekitarnya mengangguk terpukau. Alina mengambil tempat di sudut ruang yang sama seperti tahun lalu. Meski tempat itu tak berubah, perasaannya kini telah jauh berbeda. Ia sempat melihat ibunya tersenyum lembut dari dapur, dan cukup dengan anggukan kecil, keduanya saling memahami bahwa saatnya hampir tiba. Seusai makan siang, ketika obrolan mulai melambat, Alina berdiri perlahan. Map dan kotak kecil itu ia dekap erat di dada. "Maaf," ucapnya pelan, namun cukup lantang untuk membuat semua berhenti berbicara dan menoleh. "Tahun lalu aku duduk di tempat ini dengan hati yang tertunduk. Aku hanya diam saat kata-kata menyakitkan dilontarkan kepadaku." Hening menyelimuti ruangan. Suara televisi dimatikan. Anak-anak yang tadinya berlarian kini berhenti dan berdiri di belakang orang tua mereka, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. "Hari ini, aku berdiri bukan karena ingin membalas. Tapi aku ingin berbagi kabar-kabar yang sangat berarti untuk keluarga kecilku," lanjutnya dengan suara sedikit bergetar. Ia membuka map perlahan. 3 paspor berwarna hijau ia keluarkan satu persatu, lalu sebuah surat resmi dari Kementerian Agama. Nama-nama yang tercantum di dalamnya adalah orang-orang yang paling ia cintai. Tangannya tak stabil saat menyerahkan berkas itu kepada ibunya, yang kini menatap dengan mata berkaca-kaca. "Alina, maksudmu ini benar?" Suara sang ibu lirih nyaris tak terdengar. "Iya, Bu. Alina sudah daftarkan ibu, bapak, dan diri Alina sendiri untuk menunaikan haji. Tahun depan, insya Allah." Tangis langsung pecah. Ibunya langsung memeluknya erat. Tubuhnya gemetar hebat, menangis terisak seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Beberapa kerabat ikut mengusap air mata. Salah satu paman Alina menghampiri dan menepuk pundaknya lembut, lalu berkata, "Kami bangga padamu, Nak." Di sudut ruangan, Rina masih berdiri terpaku. Senyum yang tadi ia tunjukkan hilang, berganti dengan tatapan kosong. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Riasan di pipinya perlahan luntur karena air mata yang mengalir diam-diam. Ia tak pernah menduga bahwa Alina yang dulu ia anggap remeh, kini berdiri sebagai seseorang yang membawa kehormatan dan harapan bagi keluarga. Alina memeluk ibunya erat. Wajahnya damai, tak ada dendam, hanya rasa syukur dan keteguhan hati. Di dalam dadanya, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tak pernah berniat membalas. Ia hanya ingin membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah, dan bahwa kesabaran yang dibalut kasih akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Ayah tiri Alina kemudian maju ke depan dan berkata lembut, "Mari kita salat berjamaah sore ini. Kita awali langkah ini dengan doa bersama." Semua setuju. Namun Alina hanya menatap langit senja dari balik jendela, di mana cahaya matahari memudar perlahan di antara awan. Seolah langit sendiri mengirimkan restu. Tapi di dalam hatinya, ia sadar, cerita ini belum benar-benar berakhir. Sebab tak semua air mata yang jatuh hari itu datang dari kebahagiaan. Rina bangkit perlahan dari kursinya. Suara hak sepatunya terdengar samar menapaki ubin ruang tamu yang kini senyap, seolah masih terhanyut dalam gema kejutan sebelumnya. Tatapan keluarga beralih padanya, menanti tanpa suara. Rina menunduk sebentar, lalu berjalan perlahan menghampiri Alina yang berdiri tegak di tengah ruangan, masih memegang map yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Wajah Rina yang biasa tampil percaya diri hari itu terlihat berbeda. Tak ada lagi sorot menantang,
hanya tatapan lembut yang dihiasi penyesalan mendalam. Langkahnya berhenti tepat di depan Alina. Hanya selapis napas yang memisahkan mereka. Air matanya yang sejak tadi tertahan akhirnya luruh, menelusuri pipinya perlahan. Ketika ia mulai berbicara, suaranya nyaris bergetar. "Alina," ucapnya lirih, "aku mau minta maaf. Aku pernah salah menilaimu. Aku terlalu tinggi hati dan hanya melihatmu dari luar, bukan dari perjuangan yang kamu jalani diam-diam." Alina menatapnya dalam diam. Ingatannya melintasi tahun-tahun penuh luka, dari kata-kata tajam yang ia telan, tatapan sinis yang tak pernah ia jawab, hingga rasa sakit yang ia simpan rapat-rapat. Tapi hari itu, ia tak lagi melihat sosok Rina yang lama. Yang berdiri di hadapannya adalah perempuan yang telah belajar menghargai, belajar menundukkan diri, dan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian yang tampak. "Doa itu tak pernah sia-sia," ujar Alina akhirnya, suaranya bening namun menyentuh. Bahkan ketika lidah tak mampu mengucap, Tuhan tetap mendengar dari dalam hati. Rina mengangguk pelan, air matanya makin deras. "Aku dulu iri padamu, karena kamu kuat di saat aku rapuh. Dan sekarang aku tahu, kamu punya kekayaan hati yang tak pernah kupunya." Alina mengukir senyum. Ia membuka pelukannya, dan tanpa ragu menarik Rina ke dalam dekapan hangat. Di sana, tak ada lagi kesombongan atau perbandingan. Hanya dua jiwa yang pernah terluka, kini saling menyembuhkan. Mereka berdiri dalam pelukan panjang yang menghapus masa lalu. Perlahan, suasana sekitar pun melembut. Tante Tia mengusap matanya, menatap mereka dengan penuh haru. Sepupu-sepupu yang lain ikut mendekat, beberapa menepuk bahu Rina, sebagian menyalami Alina. Bahkan paman tertua mereka bergumam, "Hari ini kita semua belajar bahwa ketulusan akan selalu menang." Namun Alina tahu, ini bukan akhir cerita. Maaf memang menyembuhkan, tapi perjalanan tak berhenti di sini. Ketika mereka akhirnya saling melepas, Alina menatap langit senja dari jendela. Tirai bergoyang ditiup angin sore yang lembut, seolah alam ikut berbisik. "Jalanmu masih panjang, tapi kali ini, kamu tak lagi sendiri." Di bawah bentangan langit Mekah yang bersih dan luas tak bertepi, Alina berdiri berdampingan dengan ibunya di pelataran Masjidil Haram, dikelilingi oleh ribuan peziarah dari seluruh penjuru bumi. Malam itu hangat diterangi cahaya lampu yang menyebar di atas lantai marmer putih, tapi yang lebih menghangatkan adalah gejolak syukur dalam dada Alina, yang tak mampu dirangkum dalam kalimat apapun. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi, bahwa perjalanan yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan di depan matanya. Ibu Alina terisak, tangannya bergetar saat menyentuh wajahnya yang basah oleh air mata, lalu menatap Ka'bah dengan pandangan yang menyimpan ribuan syukur. "Alina, kamu benar-benar membawa ibu sampai ke sini," bisik sang ibu lirih, nyaris tenggelam dalam alunan takbir dan zikir yang tak henti terdengar dari segala arah. Alina menunduk, mencium punggung tangan ibunya dengan hikmat. "Bukan karena aku, Bu. Ini semua karena Allah beri jalan. Aku hanya berjalan di atas petunjuknya." Dengan langkah pelan, mereka menyusuri lautan manusia, mencari ruang di barisan paling belakang. Di sekeliling mereka, wajah-wajah khusyuk larut dalam doa masing-masing. Angin malam membawa aroma khas kain ihram dan parfum lembut dari para jamaah, membuat suasana terasa begitu suci dan menenangkan. Alina mengangkat tangannya perlahan, memejamkan mata. Saat bibirnya mulai bergerak, doa yang keluar terdengar lirih namun syarat makna, seolah setiap katanya lahir dari kedalaman luka dan ketabahan. "Ya Rab," ucapnya dalam hati, "aku datang tidak dengan keberhasilan, tapi membawa seluruh letihku. Aku datang bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk kau kenali sebagai hamba yang tak pernah berhenti berharap. Aku hanya membawa syukur yang tak sanggup kuucapkan semua." Ia menarik napas panjang, membuka matanya, menatap Ka'bah yang tegak dan kokoh di hadapannya. Jiwanya terasa ringan, seakan semua kepedihan yang pernah bersarang di hatinya telah terangkat perlahan oleh setiap tangis yang ia tumpahkan sepanjang perjalanan ini. Hinaan dari masa lalu, malam-malam begadang di depan laptop dengan mata yang perih, cibiran dari saudara sendiri, hingga hari-hari penuh kekurangan, semuanya seperti menguap di tempat ini. Yang tersisa hanyalah rasa diterima sepenuhnya, oleh Allah, oleh dirinya sendiri, dan oleh dunia yang dulu seakan menolaknya mentah-mentah. Ia menoleh pelan ke arah ibunya,
yang kini tengah larut dalam doa panjang. Di sisi lain, ayah tirinya duduk tenang, jari-jarinya bergerak pelan menghitung tasbih. Alina menatap mereka dengan penuh cinta, lalu kembali menengadah ke langit. Terima kasih, ya Allah, karena kau jaga hatiku untuk tetap bersih. Bahkan saat aku bisa saja membenci. Bahkan saat aku nyaris menyerah. Azan subuh mulai berkumandang, mengalir dari menara dan menjalar masuk ke dada setiap hamba. Suara itu mengguncang tulang-tulang Alina, membuatnya terisak dalam diam. Ia tahu, inilah titik tertinggi dari perjalanannya selama ini, puncak yang selama ini ia kejar dengan keringat dan doa. Tapi ia juga sadar, ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada jalan pulang. Masih banyak jiwa yang harus disentuh. Anak-anak yang menunggu ilmu dan kasih. Para pendidik muda yang butuh harapan. Suara-suara kecil yang selama ini terabaikan, yang ingin Alina bantu agar didengar dunia. Ia mengecup lembut kening ibunya. Nanti kalau kita kembali, Bu, ayo kita bangun ulang. Bukan cuma rumah, tapi masa depan banyak orang. Dan saat ia menengadah lagi, langit Mekah mulai berubah warna. Semburat jingga menyusup perlahan, menyapa fajar yang datang dari ufuk timur. Hari baru telah lahir, dan Alina siap menapaki bab selanjutnya, di bawah cahaya Tuhan yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.